Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia, nomor BP1911523.006 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit. Soal pertama, jelaskan proses induksi matematika seperti efek domino. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu induksi matematika. Induksi matematika merupakan suatu teknik untuk membuktikan suatu pernyataan matematika bernilai benar atau salah. Karena seringkali kita menerima pernyataan matematika tanpa mengetahui nilai kebenarannya. Oleh karena itu, kita membutuhkan metode untuk membuktikan suatu pernyataan matematika tersebut bernilai benar atau salah. Prinsip sederhana dari induksi matematika adalah misalkan Pn merupakan pernyataan perihal bilangan bulat positif, dan kita akan membuktikan bahwa Pn bernilai benar untuk semua bilangan positif n. Dari pernyataan di atas, kita hanya memerlukan 1. P1 benar. 2. Jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap nilai n lebih dari sama dengan 1. Begitu juga efek domino bekerja, di mana apabila domino satu rubuh, maka domino lainnya juga akan ikut rubuh. Dapat kita buktikan untuk setiap pernyataan jika kita menunjukkan setiap domino bisa menjatuhkan semua domino. Apabila domino disusun secara berjauhan, maka kita gagal dalam membuktikannya. Tetapi jika domino disusun secara berdekatan dan secara urut, maka dapat kita buktikan bahwa domino bernomor K dapat menjatuhkan domino bernomor K tambah 1 untuk setiap nilai K. Dengan kata lain, domino 1 rubuh, maka domino 2 akan rubuh. Jika domino 2 rubuh, maka domino 3 akan rubuh. Begitu seterusnya. Kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang sampai domino bernomor K rubuh. Sebelum menjawab soal nomor 2, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu graf. Dalam matematika dan ilmu komputer, sebuah graf adalah objek dasar pelajaran dalam teori graf. Dalam bahasa sehari-hari, graf adalah himpunan dari titik, simpul, atau sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Dalam graf yang memenuhi syarat, biasanya tidak berarah, maka titik A ke titik B itu dianggap sama dengan titik B ke titik A. Sedangkan pada graf berarah, maka garis tersebut memiliki arah. Pada dasarnya, graf digambarkan dengan bentuk diagram sebagai himpunan dari titik-titik yang dihubungkan dengan kurva. Teori graf memiliki banyak variasi definisi, tetapi di sini saya akan menjelaskan definisi dasar dari graf serta akan menjelaskan sedikit strukturnya. Graf adalah sebuah pasangan yang dinamakan huruf G sama dengan V, E, di mana kondisinya adalah V adalah himpunan yang elemennya adalah sudut atau simpul, dan E adalah sebuah himpunan dari pasangan-pasangan sudut yang terpisah yang dinamakan sisi atau garis. Untuk soal nomor 2, soalnya adalah berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat lebih dari sama dengan 4. Tiap simpul berderajat sama itu termasuk graf teratur. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan N dikali R per 2, maka N sama dengan 2 dikali E per R, sehingga dalam soal ini kita ketahui bahwa N sama dengan 2 dikali 16 per R sama dengan 32 per R. Untuk R sama dengan 4, maka jumlah simpul yang dapat kita buat adalah 8 buah. Ini didapat dari N sama dengan 32 per R. 32 per 4 sama dengan 8. Untuk R yang lainnya, R lebih dari 4 dan merupakan bilangan pembagi dari 32 dan bilangan positif. Misalkan R kita ambil 8, maka N sama dengan 4, dan kita ambil R sama dengan 16.
maka N sama dengan 2. Kedua hasil tersebut tidak mungkin untuk membuat graf sederhana, sehingga jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana pada soal dapat kita ketahui sebanyak 8 buah. Untuk soal nomor 3, soalnya adalah jelaskan pemahamanmu tentang rekursi serta sebutkan fungsi utama dari rekursif. Sebuah objek dikatakan rekursif adalah jika ia didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri, sedangkan proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri tersebut yang disebut rekursi. Berikut adalah gambar-gambar yang merupakan salah satu contoh dari rekursi. Dalam kata lain, fungsi rekursif adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana suatu fungsi atau sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Contoh dari fungsi rekursif sendiri adalah fungsi pangkat, fungsi faktorial, dan barisan Fibonacci. Fungsi rekursif didefinisikan oleh dua bagian. Yang pertama ada basis. Basis merupakan bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit, serta pada bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Yang kedua ada recurrence, merupakan bagian yang mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri, serta pada bagian ini juga berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya yang inputnya lebih kecil. Sekian penjelasan dari saya mengenai jawaban-jawaban untuk soal ujian akhir semester mata kuliah matematika diskrit. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi-materi yang telah saya sebutkan tadi, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.